Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Setelah selesai dengan after market close analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024. Nah, sekarang ini kita akan lanjutkan dengan tutorial trading plan. Jadi, analisa saham itu sebagian awal langkah kecil dalam trading. Membuat trading plan itu urusannya lain lagi ya, itu yang lebih besar lagi. Jadi kalau sekadar analisa bebas cari metode apa saja, tapi kalau trading harus punya plan. Ini yang saya pelajari selama saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, dan setelah saya sekolah bisnis di SBM ITB, ya belajar bisnis plan bersama teman-teman saya membuat workshop waktu itu membuat trading as a business. Nah ini saya buatkan tutorial trading plan-nya yang nanti akan saya ajarkan lebih detail di dalam workshop ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja. Ini adalah review kita untuk after market close tanggal 2 Juli. Kita ada banyak alert ya, salah satunya ini Dharma ya Bapak Ibu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu, nanti saya sudah buatkan analisanya ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada analisanya untuk after market close analysis sudah ada. Oh iya, lupa, disclaimer on ya. Di sini ada disclaimer. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mempelajari after tutorial trading plan ini, stop dulu di sini. Kalau belum nonton after market close-nya, nonton. Karena di situ penjelasan tentang dharmanya. Kenapa kita beli. Oke, nanti saya akan singgung sedikit saja, tapi penjelasan teknik analisisnya sudah di sana. Nah, ini kita anggap analisanya sudah Bapak Ibu pahami. Nanti kita akan masuk ke bagian selanjutnya adalah membuat trading plan. Termasuk money manajemennya kali ini ya. Oke, itu pesannya. Kalau belum, nonton dulu. Kalau nggak nanti bingung nanti. Oke. Nah, eh, tutorial trading plan itu dulu adalah bagian dari yang saya ajarkan di dalam workshop trading as a business. Jadi bersama teman-teman saya dulu kita membuat workshop trading as a business untuk menyusun trading plan. Karena di dalam kelas kan kuliah waktu itu kita biasa membuat business plan, business canvas. Nah, untuk batch 32 Bapak Ibu dan batch 33 sudah ada jadwalnya, sudah diumumkan juga. Untuk batch 32 sudah penuh. Nanti di dalam kelas saya akan ajarkan lebih. Nah, tutorial trading plan ini saya buatkan bagi Bapak Ibu yang biasa menggunakan robot, nonton video, tetapi mungkin banyak halangan, mungkin masalah biaya atau lokasi jauh dari Jakarta untuk mengikuti workshop, maka Bapak Ibu bisa belajar membuat trading plan dari apa yang saya sharing. Nah, selain itu juga saya sudah dapat jadwal untuk kelas advance-nya, volume price analysis. Nanti bagi yang berminat volume price analysis, yang setelah mengikuti workshop trading as business, Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan level advance-nya. Ya, level advance-nya adalah volume price analysis. Jadi, silakan saja, ini jadwalnya sudah ada, sudah dapat ruangannya. Baik, di konsepnya adalah dalam trading itu yang efektif itu dalam membuat trading plan adalah kalau kita masuk, setelah masuk sahamnya naik. Nah, itu. Nah, itu disebut dengan the best time for buying. Begitu juga selling. Jadi kita beli nggak usah nunggu-nunggu sampai 3 bulan, 6 bulan atau setahun baru sahamnya naik. Jadi kita saham secara bisnis kalau kita punya modal dalam usaha, terus dia nggak bergerak, nggak berputar, itu salah satu namanya loss opportunity loss namanya. Jadi di dalam konsepnya ada namanya disebut the best time for buying dan the best time for buying. Konsepnya begini. Jadi dari menurut Wyckoff saya ambil simplifikasinya adalah bahwa uh, uh, di pasar saham itu ada 4 stage ya, 4 stage lah. Kalau fase nanti kalau kita belajar advance ada namanya fase. Stage 1 disebut dengan akumulasi, stage 2 disebut dengan marking up, stage 3 disebut dengan distribusi, stage 4 disebut dengan marking down. Dia akan balik lagi stage 1. Nah, di mana the best time for buying adalah ketika akumulasi terjadi, kita masuk di the best time for buying. Dia break up, itu disebut dengan best time for buying. Ya, di zona-zona inilah kita ada kadang-kadang diberikan second chance to buy, kesempatan third time to buy. Setelah itu dia fase low high high low high high. Kita harus punya pattern ini, baru dia naik ke atas ya, disebut dengan marking up. Jualnya di mana? Jualnya sebenarnya the best time for buying-nya ketika dia di sini. Nah, di sini kita jangan malah buy, jadi kita harus exit ya. Nanti ini simpelnya. Kalau sulit, kalau detailnya, realitanya nanti kita akan belajar kelas advance disebut dengan volume price analysis. Oke, maka kita nanti akan fokus ke saham-saham yang pada stage 1 atau fase akumulasi dan dia di the best time for buying.
di Wake Up sendiri dia menjelaskan seperti ini ya teorinya, bahwa kita akan mengalami saham itu akan ada fase akumulasinya, dan biasanya kalau sudah advance kita mengenal ada spring, begitu ya break naik ke atas itu disebutkan the best time for buying. Nah, kita untuk trading as business, daripada kita balik belinya di sini dan mungkin dia sideway-nya selama 2 tahun atau setahun atau 6 bulan atau 3 bulan, nggak sabar nunggunya, lebih baik kita nunggunya di sini. Begitu dia break, nah di sini kita zona-zona beli kita, dia the best time for buying, dia akan turun ke bawah, disebut dengan second chance to buy. Dia akan biasanya akan memberikan kesempatan kedua untuk beli, entah sampai mana kita nggak tahu ya. Kalau dia gagal, dia akan turun lagi ke bawah, maka kita akan kena stop loss. Jadi di sini kita fase buy-nya, di sini pasang stop loss, targetnya nanti kita lihat lah. Yang penting risk reward rasionya cukup. Oke, begitu ya. Jadi prinsipnya itu yang akan kita lihat. Oke. Nah, kita akan bahas namanya saham Dharma. Saham Dharma ini kita trader, tapi kita perlu juga melihat ini perusahaan seperti apa sih. Saya kalau ke Cikarang pernah lihat nih perusahaannya. Pabrik ya, Dharma Polymetal ada di Cikarang. Saya pernah lihat ke sana. Lalu dia kalau kita lihat net income-nya tahun 2000 tahun ini ya meningkat double digit. Bagus nih perusahaannya ya kalau lihat full year-nya, dan kalau kita lihat dia baru IPO Desember 2021. Jadi ya Bapak Ibu silakan kalau memang mau lebih detail silakan lihat fundamental perusahaannya, tapi saya lihat perusahaannya ini ada jelas, terus dari laporan keuangannya simplifikasi dari Sankey diagram, dia juga net income-nya double digit. Bottom line-nya double digit, top line-nya double digit. Ya, jadi oke lah perusahaannya. Saya nggak pilih saham yang rugi-rugi, gitulah. Oke, nah sekarang kita masuk. Dari Star Rotation saya sudah jelaskan, ya dia Dharma Daily-nya sudah berada di zona grid, dan tadi sudah saya jelaskan di weekly-nya dia habis panic terbitlah Hope, main weekly ya. Silakan tonton aftermarket close-nya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau tadi juga saya sudah analisa Bapak Ibu, mengapa saya suruh berhenti nonton Bapak Ibu, dia turun. Bapak Ibu akan lihat sudah ada alertnya, bukan alert pertama ini ya. Dia sudah ada alert sekitar di sana. Lalu ini ada marking down, ini adalah selling climax, auto resistance, secondary test, lalu ada fase-fase kecil, boom, dia break. Ya. Ini disebut dengan the best time for buying. Lalu, secara teori, dia akan turun. Memberikan, disebut dengan second chance to buy. Oke, jelas ya. Nanti kita akan jaga atas. Buy-nya apa? Kita beli jaga atas. Kalau dia turun ke mid downchain kita beli, ke upper downchain kita beli. Nanti kita di fraktalnya kita beli, apa namanya? Supportnya kita beli ya, di mid downchain kita beli di sini, kita sampai di sini, sampai di sini. Jadi kita akan beli nanti pakai sistem money manajemennya piramida. Mungkin di sini mungkin 5 lot, ini 10 lot, ini 15 lot, ini 20 lot, ini 25 lot, ini 30 lot, ini 50 lot. Mungkin begitu ya. Nah, tapi yang kita cari adalah dia sudah break, volumenya valid. Maka kita turun ke bawah, berharap dia memberikan koreksi supaya apa, terbentuk pattern low, high, low, turun dulu, high, low. Nah, pas di sini kita buy on. Kita nggak tahu apakah turun ke bawah. Nah, stop loss-nya berapa? 805. Kalau dia turun ke bawah kena stop loss, ya exit. Karena saya sudah jelaskan di aftermarket close, kenapa kita harus pasang stop loss dan exit kalau close di bawah 805. Oke. Nah, tadi saya jelasin ya, kalau kita dia turun, nah ini kita pakai pivot namanya, lupa saya. Kalau dia turun ke break ke atas 990 kita beli ya, satu tick di atasnya kita beli. Kalau dia turun ke 955 mid upper downchain kita beli. Kalau dia turun ke S1 928. Jadi ini angka 928 itu adalah S1. Tapi nggak mungkin angkanya segini ya. Kalau fraksi main kan 5 poin ya. Berarti dia 925. Ya, 98 ini kan hitungan matematika. Sebenarnya dia S1-nya adalah 925. Belinya kan per 5 poin kalau di sini fraksinya. Oke, mid downchain kita beli. Ini 872 ke turun 870 kita beli. Ini S3 843 menjadi 840. Atau nanti kita lihat detailnya. Nah, di sini ada lower downchain-nya. Itu kita akan beli. Nah, 815 kita akan pasang order. Jadi kita bikin posisi naik, dia break up ke atas kita dapat harganya, turun ke bawah kita dapat harganya. Oke.
Nah, kita nanti akan praktekkan. Ini adalah tutorial trading plan-nya. Nah, apa yang paling penting dalam decision untuk trading plan adalah reward harus lebih besar dari risk. Karena kita adalah trading. Dalam bisnis, reward harus lebih besar daripada risk. Oke, itu saja saya bisa bilang. Saya nggak bisa berlama-lama. Nah, ini simpelnya saya ambillah yang optimis atau konservatif, Bapak Ibu ya. Kalau agresif dia harus lebih kecil, di sini konservatif. Tapi kalau agresif bisa bikin di sini. Yang penting risk reward itu risk ratio RR ratio itu harus 2 kali. Reward harus 2 kali risk. Nah, kita lihat risk reward ratio 397. Bagaimana cara membuat ini? Oke, kita sekarang akan membuat tutorial trading plan untuk membuat gambar ini supaya dapat angka ini ya. Baik, nanti Bapak Ibu kita juga akan bikin simulasi untuk menghitung money manajemennya. Bapak Ibu silahkan klik. Nanti saya akan pindah dulu ke Google Chrome untuk pindah ke website. Nah, Bapak Ibu bisa pakai TradingView ya. Oke. Kita pindah dulu ke websitenya. Nanti sekaligus untuk menghitung money management. Oke, sekalian lah ya. Ini menggunakan TradingView. Lalu money manajemennya kita hitung seperti apa? Nah, ini dia Bapak Ibu. Nanti kita akan menuju website delquan.web.id. Kita ada namanya money management calculator di website. Kalau yang ikut workshop, saya kasih Excel-nya. Tapi kalau yang untuk video ini, karena waktunya singkat, saya hanya akan berikan contohnya, Bapak Ibu bisa lakukan ya. Oke, kita pindah dulu ke websitenya. Baik Bapak Ibu bisa pakai TradingView. Tapi nanti untuk money management Bapak Ibu tetap kalau nggak punya kalkulatornya bisa ke websitenya. Bapak Ibu di websitenya ketik saja DL Kuan ya, web ID. Nah, ini ya. Bapak Ibu klik ini. Ini ya. Nah, ini ya. Klik. Di sini ada. Bapak Ibu klik lagi, kita menuju websitenya. Ini adalah website Deep Learning for Trading ya, websitenya. Di sini ada chart IDX. Bapak Ibu bisa pakai TradingView sekali lagi. Kalau untuk manajemen kalkulator nanti kita pakai ini ya. Bapak Ibu klik saja. Kita akan pindah ke sana. Oke, ini dia Bapak Ibu. Oke, ini harus pindahin ke daily dulu. Oke, kita punya chart untuk IDX. Nah, kita perlunya chart Dharma. Ini bisa nggak diperbesar? Oh, bisa ya. Kita ketik di sini Bapak Ibu sahamnya DRMA. Nah, kita sudah punya Bapak Ibu besar-besarkan. Yang penting kita dapat yang paling tinggi ini dulu lah ya. Oke. Apa langkah pertama? Oke, Bapak Ibu perhatikan ini saya akan coba pelan-pelan. Pertama kita dalam membuat trading plan itu kita harus tahu entry di mana, stop loss di mana, profit taking di mana. Oke. Strategi kita untuk entry adalah versi saya adalah kita harus tahu belinya di mana. Untuk menghitung risk reward ratio, kita ambil risk yang terbesar antara entry dengan stop loss paling besar, yaitu kita akan pasang satu tick di atas high hari ini. High hari ini 985 ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. High-nya 985 tambah satu tick berarti 990. Oke. Kalau untuk stop loss bagaimana? Kita akan ambil low di bawah ini. Low di bawah Lordon Chian tadi adalah 815 kurang 2 tick sama dengan 805. Ini adalah entry. Hitung-hitungannya ya. Entry ini adalah SL sama dengan 805. Kalau untuk stop profit taking kita ambil dulu yang paling optimis atau konservatif di atas ini ya. Jadi di atas ini adalah berapa? Ini saya lupa juga berapa. Oke, kita cek. High-nya adalah 725 ya. Jadi untuk profit taking TP kita pakai 725. Oke, nanti kalau dia bergerak naik ke atas, stop loss-nya kita naikin gitu. Nanti kita buat juga. Oke. Yang kita pertama bikin kita membuat di manakah entry-nya? Kita cari horizontal line, Bapak Ibu. Bapak Ibu klik di sini. Oke. Di sini ada gambar roda ya. Untuk memastikannya Bapak Ibu klik dia berapa nih? High 990 ya. Entry-nya adalah di 990. Entry-nya di 990. Stop loss tadi adalah
berapa? 815, low-nya berapa ini? 815 kurang 2 tick, 805. Kita tarik garis horizontal. Stop loss kita ganti warna merah kalau stop loss-nya biar. Nah, ini ada gambar roda begini, 805. Oke, dia 2 tick di bawah lower downtrend tadi ya. Lower downtrend-nya tadi dia masih 805 kalau dipakai chart VPA. Profit taking, nah profit taking taruh di atas. Dia 1725 ya, yang tertinggi ini udah warna merah udah benar lah. Kita cek pasti 725 ya. 1725 benar. Sekarang kita mau menghitung risk reward rasionya berapa? Seperti gambar tadi. Bapak Ibu cari di sini ada gambar ini ya, projection, ada tulisan long position. Klik. Oke, taruh di sini dulu. Oke. Ini ada rodanya. Nah, di sini pasang angka 1 aja di account saya. Sini kita tidak perlu hitung. Nanti kita hitung di money management. Kita lihat tadi entry-nya berapa. Pokoknya Bapak Ibu masukkan angka-angkanya yang pakai price. Ada price, ada price. Jangan tick ya. Yang ada price. Entry-nya tadi di 990. Oke. Profit stop loss di mana tadi? 805. 806 pula. Oke. Lalu profit taking di 1725. 1725. Check and recheck. Entry 990. Stop loss 2 tick di bawah lower downtrend 805. Entry price 990. Klik. Oke. Maka kita punya risk reward ratio sebesar ini. 3,97 di atas 2 kali ya. Berarti ini kalaupun benar tercapai good risk reward rasionya. Pak, saya mau pindah ke sini. Nah, Bapak Ibu bikin sendiri nanti tutorial. Kalau di sini berapa sih risk reward rasionya di angka ini ya? Bikin sendiri nanti. Kalau di kelas kita bisa bermain banyak ya untuk workshop. Namanya workshop, kita harus praktek di kelas. Oke. Lalu money management tadi bagaimana? Bapak Ibu klik di sini. Ini ada manajemen kalkulator ya. Bapak Ibu klik saja, klik kanan juga boleh. Biar ini tidak hilang, biar kita tidak lupa. Oke, ini dia. Jadi teorinya ada belakang nih, banyak nih saya jelaskan di dalam kelas. Tapi saya intinya simplifikasi aja. Pertama yang kita butuh trading capital Bapak Ibu berapa sih? Baru misalnya sekarang Bapak Ibu lagi pegang saham berapa? Sekarang yang mau masuk Dharma ini saham keberapa? Misalnya Bapak Ibu punya uang seluruh kapitalnya itu 100 juta ya. 100 juta. 100 juta berapa? 100, tuh 23, tuh 23. Ulang. 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Misal. Saya nggak bisa jelasin banyak ya. Tapi ini misal. Isi aja dulu. Ikutin saja dulu. Nanti kalau ada rezeki, kita bertemu di kelas. Sekarang jumlah stok yang sedang dipegang adalah 9 saham misalnya. Supaya gampang, yang Dharma adalah saham ke-10. Oke, masukin namanya. DRMA. Entry-nya tadi berapa? Di 990. Lalu stop loss-nya 805. Target price, lupa lah. 1725. 1725. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik di sini. Simsalabim. Bismillah. Oke, ini hasilnya. Total kapital yang kita punya misalnya 100 juta. Jumlah saham yang termasuk yang sekarang mau kita hold ini adalah 10 saham, sebelumnya 9. Entry-nya 990, stop loss 805, profit taking 1725 ya. Jadi jumlah yang di amount boleh ditradingkan menurut money management adalah 10 juta. Risk reward rasionya adalah 397 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hilang loss 1 juta, kalau profit dia akan memberikan 3.970.000 gitulah. Nah, ini jumlah lot yang boleh kita beli adalah 100. Nah, ini nanti terkait dengan entry level nanti ya. Oke, sampai saat ini kita sudah clear ya Bapak Ibu dari mana datangnya. Nanti kalau lupa diulang-ulang aja videonya. Sekarang kita pindah ke slide lagi. Oke, ini sudah balik ke slide. Nah, ini datangnya dari mana? Saya sudah jelaskan tadi ya, Bapak Ibu silahkan lakukan. Nah, tadi kita punya risk reward ratio segini. Oh, ini risk stop loss-nya 18,7. Wah, gede banget ini. Saya cuma sanggup itu 5%, 7%. Nah, risk stop loss ini ada penjelasannya, Bapak Ibu. Pokoknya kalau risk stop loss, kalau stop loss kita kena, maka kita risknya sebesar segini. Besar ini.
Bagaimana caranya? Kita harus atur lot manajemennya. Untuk memperkecil risk. Saya selama 18 tahun itu trading, stop loss-nya ribuan kali ya, tapi alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Bagi saya itu profit itu gampang, tapi cara profit konsisten itu yang susah. Satu-satunya cara profit konsisten itu adalah bagaimana kita dalam trading risk selalu kecil, profit selalu besar. Oke, gitu ya. Saya jelaskan nanti di kelas lah kalau ada pertanyaan. Nah, jumlah lotnya adalah 100. Tidak boleh lebih dari sini. Kurang boleh, ya. Kurang boleh. Nah, ini karena 100 ini kan nanggung. Kita bulatin dia menjadi 100 slot saja. Oke. Sampai di sini cukup ya. Kita sudah punya teknik analisis. Kita sudah membuat trading plan di mana entry, di mana stop loss, di mana profit taking. Nah, sekarang kita sudah hitung juga berapa lot sih. Nah, gitu ya. Simple aja. Ini paling simple. Oke, sekarang kita akan apply ya Bapak Ibu, kita akan apply ini ke dalam trading plan, dalam aplikasinya, maksud saya dalam online trading. Percuma kalau cuma jadi teori. Nah ini kebetulan saya selama ini adalah pengguna menggunakan namanya iPod ATM. Saya tidak berafiliasi, Bapak Ibu bisa silahkan pakai apa saja, tapi nanti saya akan jelaskan berapa kelebihannya. Dan saya pakai dari pertama kali ini online saya sudah pakai. Oke, sebentar ya. Baik, Bapak Ibu, saya sekarang sudah masuk ke dalam aplikasi dari broker namanya Indo Premier. Saya tidak akan mempromosikan ini, tapi dia dalam prinsip trading itu saya selama ini yang paling berat adalah berkaitan dengan psikologi trading. Jadi saya itu biasanya pakai automatic ya. Jadi karena saya juga kerja sebagai seorang geofisika. Oke, jadi saya biasanya menyusun trading plan, set and forget selama 1 bulan. Oke, saya tidak akan bertele-tele di sini karena ini hanya tutorial online saja. Kalau berminat nanti Bapak Ibu bisa ikut kelasnya. Apa yang kita lakukan adalah kita akan apply tadi. Mana tadi barangnya? Ini. Kita akan apply trading plan, entry-nya di 990, stop loss-nya di 805, profit taking di 1725. Oke? Jelas. Sekarang kita akan membuat trading plan. Pertama di Bapak Ibu di sini klik ada namanya iPod ATM. Oke? Kita klik. Ini akan keluar di sini. Kita akan membuat untuk entry dulu. Entry. Klik di sini. Bapak Ibu di sini ada klik ya, ini ada mulai waktu, mulai kondisi dan sebagainya. Bapak Ibu bisa tutorial, nonton tutorialnya. Jangan bertanya tentang Pak, ini cara menggunakan Indo Premier iPod ATM ini seperti apa? Tanya sama yang punya barang. Oke, saya hanya tutorial saja ya, hanya memberikan contoh saja. Detailnya Bapak Ibu bisa baca manualnya. Sahamnya adalah DRMA. Plan kita adalah jika kita akan beli Dharma ketika dia lebih besar dari atau sama dengan 990. Oke. Oke, ya. Oh, lupa saya. Saya harus jelasin dulu. Berapa money manajemennya tadi lupa ya. Oke, manajemennya lupa. Belum detail. Oke, sekarang kita balik dulu ke slide. Maaf. Balik dulu ke slide. Oke. Lah, ini sebentar. Maaf, sudah lama ya, tidak membuat, tapi menganggaplah ini pemanasan untuk workshop nanti. Oke. Kita tadi sudah punya entry. Kita tadi sudah punya stop loss dan juga punya profit taking. Tapi tadi kan risknya besar nih. 18,7. Kita sekarang berupaya supaya ini kecil. Caranya bagaimana? Namanya lot management ya. Oke. Dari 100 slot kita salah satu kita bulatin menjadi 100 slot untuk supaya gampang saja. Nah, bagaimana cara kita entry manajemen dari 100 slot tadi? Kita bagi 6. Teorinya adalah kalau dia break ke atas kita beli, kalau dia break di mana? Di sini kita beli, kalau nanti di sini kita beli, kalau di mid downtrend kita beli, kalau di sini mungkin kita beli, kalau 1 2 3 4 5. Kalau turun ke bawah sini kita beli. Ya. Artinya nanti di sini mungkin belinya berapa lot? 5 lot, mungkin 10 lot, 20, 15 lot. Kita atur lah. Yang penting jumlah total adalah 100 lot. Oke. Sekarang entry pertama adalah kalau dia break, satu tick di atas adalah angka 90, kita beli. Kalau dia turun mid downtrend, kita beli. Kalau dia 925 turun lagi ke mana nih? Ke S1 kita beli. Ini upper downtrend yang di break ya.
Kalau dia turun ke mid downtrend kita beli, kalau dia turun ke S3 kita beli 840, kalau turun di bawah ini sebagai yang konservatif kita beli, stop loss di mana? Stop loss di bawah ini. Jadi 2 tick di 815 kurang 2 tick jadi 805 kita beli. Jelas, kita belinya jaga atas, jaga bawah. Jadi besok Dharma ke atas kita dapat, kita tidak akan FOMO. Kalau turun ke bawah kita dapat, kita akan dapat harga diskon ya. Oke, sekarang bagaimana mengaturnya? Kalau mau simple bagi rata aja 100 bagi 6. Tapi biasanya saya karena melihat ini, saya atur seperti ini aturnya. Aturnya ya, untuk Dharma jumlah lot ada 100 lot. Cara entry dibagi 6. Tujuannya apa? Memperkecil risk. Oke, entry pertama, jika break 990 kita beli 3 lot aja. Kita beli, terus kalau dia turun ke bawah, floatingnya nggak terlalu besar. Kan dari 100 lot kita cuma beli 3% aja. Kalau dia turun ke last upper downtrend, kita beli 955 lot. Apa itu last upper downtrend? Ini nih. Upper downtrend yang di break. Oke. Kalau dia turun ke S1 pivot 925. Tadi pakai cat PIV ya, 915. Kita beli 3 lot, 7 lot, 15 lot. Kalau dia turun ke mid downtrend 885, kita beli 20 lot. Kalau turun ke S3 480, beli 25. Kalau dia di lower downtrend, beli 30. Jumlah semua adalah 100. Ya, jumlah semua adalah jumlah semua adalah, kalau kita jumlahkan semua adalah 100 lot. Oke. Jadi dia bentuknya piramida belinya. Ya di atas kalau kena 3 lot nggak apa-apa, dapat harga diskon. Nah, ini akan kita apply ke trading plan, ke aplikasi tadi, ke automatic trading plan tadi ya. Mari kita pindah dulu. Nah, kita lanjutkan. Plannya adalah kita beli Dharma jika harganya lebih besar dari 990, break 1 tick di atasnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di sini ada offer 990, rata-rata 1000 ya Bapak Ibu. Nah, oke. Jadi 1000 di sini 500. Nah, jadi mungkin kalau saya lihat ya tipis-tipis lah lotnya, tapi nggak apa-apa. Besok kalau dia naik, oke. Saya akan atur dulu. Karena kan takutnya begini Bapak Ibu ya. Jadi ini 990. Besok mungkin ada yang iseng naikkan dulu 1 tick ke atas, kena 990, lalu turun lagi. Kita kan jadi kena fake out ya. Jadi kita kena share ke bawah, walaupun lotnya kecil. Nah, untuk mencegah itu, biasanya saya pakai berapa sih offer yang tersisa. Nah, ini rata-rata saja ini kira-kira. Oke, mungkin saya buat di sinilah ya. Saya akan beli Dharma ketika harga lebih besar atau sama dengan 90, tapi remaining offer yang di sini, ini kan 1800 ya, oke lah. Saya lihat ini kira-kira, baiklah, saya akan beli jika dia sudah lebih kecil dari 1000. Jadi kalau masih 1800, saya tidak akan beli. Kalau 1500, saya akan beli ya. Kalau di bawah 1000 atau mungkin 900 lah. Bebas, tidak ada aturan, itu feeling kita aja. Nah, ulang, saya akan beli Dharma. Plan ini aktif mulai jam 9 sampai jam 15.49. Nama saham Dharma. Saya beli jika lebih besar dari 990, jika remainingnya sudah di bawah 900 lot atau 1000 lot, bebas lah. 999 juga nggak apa-apa. Kalau iseng ya. Nah, trading plan ini karena saya sibuk kerja ya Bapak Ibu, tiap hari saya kan tidak monitor saham ya, juga nggak kuat mental saya akan buat itu trading plan ini aktif sampai tanggal 3 Agustus. Actionnya apa? Saya akan buy. Oke, buy-nya di mana? Oke, buy-nya di overprice. Ya, berapapun harganya, ya, kalau dia sudah di atas ini, saya akan beli, jumlahnya adalah 3 lot. Oke, check and recheck, save. Ya, biar aja. Maka trading plan-nya aktif jam sekian sampai sekian, aktif. Dharma apabila lebih besar dari 990, lebih kecil, offernya lebih kecil dari 99 lot. Kalau dia masih 5000 lot, saya belum fire ya. Oke, ini aktif selama 1 bulan, limit order, best offer price. Ya, jadi berapapun harganya kalau udah di atas itu beli aja. Nanti kalau nggak FOMO kita. Oke. Saya sudah punya plan untuk membeli. Stop loss bagaimana? Nah, kita klik new. Stop loss tadi kan sudah ada. Nah, sebelum ini stop loss, saya jelaskan dulu. Ada namanya stop loss hunter. Nanti saya jelaskan detail di kelas, tapi saya sharing sedikit di sini. Sebentar. Oke. Dari pengalaman saya Bapak Ibu ya, jadi saya pakai metode apa, belajar teknik ini, belajar teknik itu, yang paling susah tuh menghindari kena stop loss hunter.
Jadi stop loss hunter tuh teorinya begini nih, Bapak Ibu, kita kan belajar nih ya, ini ada support level, jadi ada 1, 2 kuat. Nah, menurut teori yang kita baca di buku bahwa kalau ini support kuat, maka pasanglah stop loss 2 tick di bawahnya, 3 tick atau 4 tick, 4, 5 tick. Nah, teori itu kan berlaku umum. Ada namanya market maker, Bapak Ibu, ada bandar besar, ada ini yang mereka nih kalau belajar volume price analysis strong hand ini nggak suka kita profit. Nah, kita sebagai retail trader kan ikut aturan. Kalau nggak pasang stop loss, kalau dia turun ke bawah, nyangkut pula. Nah, hanya satu cara-cara supaya tidak nyangkut adalah stop loss. Nah, karena mereka tahu bahwa di bawah ini banyak stop loss, maka mereka akan tekan ke bawah, baru naik ke atas. Di pre-closingnya dia tutup lagi di atas ya Bapak Ibu. Nah, besoknya dia tes sekali lagi, dia tes, baru dia terbang. Kita sudah kena stop loss. Gitu. Nah, atau jelasnya beginilah. Ini ada sebelum candle-candle sebelumnya hingga kita menarik kesimpulan bahwa di bawah ini adalah support line. Kita secara teori pasang 2 tick di bawahnya stop loss ya. Nah, oke, market buka jam 9, dia turun ke bawah. Oh, alhamdulillah kita kena stop loss, market turun, kita selamat sesuai dengan teori yang diajarkan sama Pak Roy. Oke, ya, teorinya benar, di buku juga benar ya, pasanglah stop loss. Jangan pernah trading tanpa stop loss, karena resikonya besar kalau nggak pakai stop loss. Oke, selesai season 1, dia masuk season 2, ini di pre-closing, dia mendekat, naik lagi. Pas pre-closing ditutup, buset deh, ini udah kena stop loss. Nah, besoknya malah terbang tinggi, itu saya banyak banget kena. Itu paling banyak, itu nyesek banget kalau kena. Udah saya exit, udah full power, exit, dia buyer lagi. Naik 100%, 200%. Itu paling sering. Nah, saya mikir bagaimana caranya. Nah, kalau saya lihat ini, bagaimana kalau stop loss saya baru hidup kalau setelah pre-closing. Jadi setelah pre-closing ini, kalau ternyata dia naik ke atas, saya nggak fire. Tapi kalau dia ternyata berada di bawah, ya udah exit lah. Nah, resikonya kalau dia close paling bawah, itu ada tambahan risiko. Makanya risk manajemennya harus dihitung benar. Risk money manajemennya harus kecil. Oke, jelas ya kenapa kita nanti akan pasang stop loss itu berdasarkan waktu. Dia baru aktif 15 lewat 50 lewat 10 detik sampai 16. Oke, kita pindah dulu. Berarti kalau ini fire, kita jual 25% dari 100 lot, dia tinggal 75 lot ya. Kita save. Kita save, apply. Nah, kita cek waktu aktifnya benar, lebih kecil. Nah, angka lebih kecil, lebih besar nih hati-hati. Sekali saya reminder. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu salah, angus nih. Angus nih. Fatal sekali akibatnya. Oke, makanya harus hati-hati. Jualnya harus di bid price karena waktunya sempit 25%. Oke, cek. Kalau ini fire, berarti kan kita masih ada 75 lot. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin stop loss klik kanan, new copy. Nah, jika harga 15 sampai 10 menit kemudian, jadi 20. Jika 20 detik kemudian, atau 30 lah. Dharma, dicek, dia harganya lebih kecil sama dengan 800, maka kita sell lagi 50%. 75 dari 50% kan 34 atau 35 lah ya. 35 lot. Nah, kita save. Kan masih ada sisanya. Kita klik lagi. Jadi stop loss-nya berlapis. Untuk mencegah kalau gagal. Mungkin 50. Jika kita dicek 15.50 lewat 50 detik, dia lebih kecil atau sama dengan 755. Maka kita jual 100%. Nah, begitulah. Biasanya saya ini stop loss-nya berlapis. Profit taking bagaimana? Gampang. Profit taking jika ini nggak pakai waktu-waktu ya. DRMA harga lebih besar. Tidak pakai itu, pokoknya kalau kena berapa tadi profit taking-nya? Lupa pula. 1725. Jika harga lebih besar dari 1725, sekali lagi angka besar kecil ini berhati-hati. Kita cek 1 bulan, sell. Nah, sell harganya di mana? Langsung aja, the best bid. Nggak apa-apa, udah profit juga lah. Jual berapa? 50%. Sisanya bagaimana? Kalau udah naik, ya biarkan dia let profit run. Oke? Jadi kita kalau kena, jangan jual semua. Kena 50%, sisanya let profit run. Siapa tahu masih mau naik. Check and recheck. Lebih besar dari mana 1725, benar. Selama 1 bulan. Oke, sell, best bid. Kena, jual langsung.
Oke, kita sudah punya profit taking punya stop loss berlapis. Pak, tadi kalau untuk buy on weakness tadi gimana? Bapak bisa pakai GTC ya, langsung saja. Buy on weakness pakai tool, kayak di sini tool GTC ya. Mana dia? Ya, sell. Nah, ini nanti pakai GTC atau pakai trading plan juga bisa. Kita bikinkan contoh lah. Nah, ini kalau mau pakai automatic, nggak pakai waktu-waktu, ini ada RMA. Jika harga lebih kecil atau sama dengan berapa di sini tadi harganya order pertama. Kalau dia turun apa daunnya 955 kita beli 7 lot. Oke. Jika lebih kecil 955 atau sama dengan kita biarkan dia selama sebulan, kita buy. Nah, di sini pakai harga 955 nggak apa-apa. 955, harga lotnya 7. 7 ya. Check and recheck. Ya, dia jadi lebih kecil ya. Jadi buy on weakness ini namanya. Oke. Nah, inilah tutorialnya Bapak Ibu. Kalau kurang jelas nanti silakan bertanya di kelas atau bisa tanya langsung ke saya. Tapi kalau by Telegram kan nggak jelas ya, harus kita ketemu di kelas. Oke, itu dia. Kira-kira selesai sudah trading plan kita Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa itu saja. Lalu kalau ada Q&A yang umum, ya misalnya besok Pak, bagaimana kalau Dynama langsung break up sementara order 2 sampai 6 tidak tereksekusi? Ubah, naikkan, langsung modifikasi. Ya, dibuat lagi seperti itu. Namanya stop loss juga, trailing stop loss-nya juga dinaikkan. Oke, supaya dia ini bisa disusun lagi ya, gitu. Kapan stop loss dinaikkan? Kalau membentuk new high. Oke. Bagaimana stop loss pre-closing tidak fire? Ya diceklah monitor, besok bisa jual secara manual. Atau reject bawah? Nah ini sama juga. Biasanya kalau atau reject bawah pas dia technical rebound kita bisa sell manual, itu saja. Nanti diskusinya bisa dalam kelas ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Kalau berminat ikut workshop silahkan ikut workshop. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.